مرحبا يا شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selamat sore insan mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bandije dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-15. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-16. 16 Ramadan. Ya. Kunduk ni tahu Insya Allah. Ya mau jurnal apa dah kundun itu iba maka sikri aku bunga nasi baya. Ada gitu Sikri sekadar informasi. Mantap ya Pak Tuwe. Iya. Baik, insan mesra bisa berinteraksi bersama kami di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bisa menghubungi langsung juga di nomor 0853 9535 0907. Insan mesra, untuk memulai dialog sore Ramadan hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzirul Masya Allah, terima kasih Sikri. Ya. Baik, untuk memulai dialog sore hari ini kami persilahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Baik, insan mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra, kita berada pada malam ke-16 di bulan suci Ramadan. 15 puasa tuntas kita laksanakan insyaallah. Amin. Sebentar kalau kita sudah masuk beduk maghrib, dan ini acara yang ditunggu-tunggu ya. Ya. Acara yang ditunggu-tunggu itu adalah beduk maghrib. Yes, Sangat seksi sekali didengar dan orang senang sekali mendengarkan itu azan maghrib. iya, sangat merdu ya. Sangat merdu sekali. Adapun tema yang diamanahkan untuk seluruh mubalik wilayah Kota Parepare pada malam ke-16 yakni sinergisitas umara, ulama dan masyarakat. Dengan nilai pahala yang didapat bagi orang yang tarawih sebentar malam, karena siangnya dia berpuasa, lalu malamnya dia bertarawih karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya dua kebebasan. Pertama, bebas ketika dari api nerakanya Allah. Yang kedua, bebas ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita doakan itu dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jadi sini kita selalu mendambakan itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di dunia sudah kaya, dermawan lagi, meninggal husnul khatimah, dan di akhirat masuk surga. Itu luar biasa kan, lengkap kebahagiaan itu. Tapi kan itulah makanya dalam pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwa ada orang yang di dunia ini bahagia tapi tidak bahagia di akhirat. Ada orang di dunia bahagia di dunia tapi di akhirat sengsara. Ada orang di dunia ini sengsara di dunia dan sengsara juga di akhirat.
Tapi ada juga orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, itu yang kita minta semua itu. Ya. Kemudian di dunia dia kaya, di akhirat dia miskin, itu karena mereka dikasih oleh Allah kekayaan berupa harta benda, kedudukan, jabatan, tapi semua itu tidak pernah dipakai untuk bermunajah kepada Allah, tapi kekayaan itu dipakai sebagai pakaian kesombongan. Maka sampai di akhirat dia miskin, bukan miskin harta ya, miskin karena amal kebajikan. Karena waktu di dunia dikasih kekayaan tidak pernah beribadah kepada Allah, maka dia sengsara di akhirat. Kemudian ada orang yang di dunia sengsara, kehidupannya miskin, papa, pokoknya fakir dia. Tapi ternyata kemiskinan tidak pernah menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya sampai di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yakni ujung-ujungnya dia masuk dalam surganya Allah. Karena dengan kemiskinannya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai Ramadan yang ke-16 ini, alhamdulillah kita ini semua merasakan dekat sekali dengan Allah. Ya, semua tampil dengan mode keislaman yang masing-masing. Ada yang hampir tiap hari pakai kopiah, ada yang hampir tiap hari baca Quran, ada yang kemana-mana bawa sorban. Pokoknya merasakan diri bahwa paling dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aurah Ramadan seperti itu bisa merubah karakter kita dari orang yang pusing kepalanya kalau tidak merokok, begitu Ramadan ya alhamdulillah bisa juga diatasi kan gitu. Iya, betul. Yang parah itu kalau insan mesra, yang parah itu kalau sudah imsak baru terlambat makan sahur. Mau Tommy merokok, mau Tommy makan sahur. Akhirnya di sebelah kanan makan, di sebelah kiri merokok. Sampai Nabi bilang Ki tadi subuh, kenapa kalau bukan Ramadan susah sekali Ki bangun subuh. Sekalinya ini Ramadan kayak gampang sekali Ki dirasa bangun subuh. Ya karena Allah kasih keberkahan di situ, ada rahmatnya Allah turun, ampunannya Allah turun, kemudian segala kesulitan itu bisa dirasakan mudah bagi kita. Masya Allah. Yang pertama itu karena memang itu berjamaah. Nah, itulah maknanya berjamaah ya. Kalau kita puasa sendiri itu aduh berat betul. Ya, Ustaz, ya. Tapi kalau kita sama, nah gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang memang indah kita rasakan. Jadi insan mesra sebentar malang yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi oleh Allah untuknya menulis dua kebebasan, yakni kebebasan dari api neraka, yang kedua kebebasan ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Sinergitas tema kita hari ini Ya. Ustaz, antara umara, ulama, Umara. dan masyarakat. Salah satu golongan yang tidak diwajibkan puasa itu katanya Ustaz, mereka yang makan setelah azan subuh. Iya. Pikir gak sih Astagfirullah. Tidak berpuasa itu. Tidak diwajibkan baginya berpuasa. Ya. Itu harus ladek. Nyantai. Sinergitas apa di sini yang dimaksud Ustaz? Makna di sini sinergitas ini kan gini. Kalau dalilnya kita pakai kan itu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah rasulmu, dan taatilah pemerintah setempatmu. Jadi di sini adalah yang namanya ada umara. Umara itu pemerintah. Iya. Siapa pujuk pimpinan, kalau kita di Parepare ada wali kota. Ya, taatilah wali kotamu misalnya gitu. Kemudian bagaimana sinergisitasnya umara, ulama dengan masyarakat. Nah, pemerintah itu ada namanya pemerintah pada tingkat RT, Ya. ada pada tingkat RW, ada pada tingkat desa, lurah, camat, sampai kepada bupati atau wali kota. Itu tingkat begitu. Jadi selama dia melakukan kebaikan dan menganjurkan masyarakatnya untuk berbuat baik, maka selama itu kita melakukan ketaatan. Kenapa? Karena pahala di sisi Allah itu bagi orang-orang yang taat kepada pemerintahnya. Karena kenapa? Itu adalah kewajiban kita. Saking di atasnya namanya pemerintah itu, umara itu, andai kata di masjid raya hadir Pak Wali Kota untuk sholat, maka siapa yang berhak jadi imam? Imam masjidnya. Bukan, wali kotanya yang berhak jadi imam. Oh. Karena kalau posisi dia sebagai pemerintahan kan, dia lebih di atas. Jadi harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Tapi karena ada imam yang telah ditentukan wali kota, kan yang mengangkat itu imam kan dari Kementerian Agama dengan SK wali kota kan seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Kandap ada di sini di Masjid Raya, maka dia yang berhak jadi imam. Cuma memberikan penghargaan untuk menyuruh dia, tapi kalau disuruh kembali oleh wali kotanya atau kepala Kementerian Agamanya, maka itu tetap imam itu menjalankan itu
posisinya sebagai imam masjid seperti itu. Nah, sekarang ulama itu gini. Ulama itu tidak sama ya. Kalau kita mengatakan ustadz, kiai dengan ulama, kan beda itu. Ulama itu sudah tentu kiai. Kiai itu belum tentu ulama. Gitu. Ustadz belum tentu kiai. Kalau kiai sudah tentu ustadz. Gitu. Nah, ulama itu komplik. Dia bisa bicara ekonomi. Dia bisa bicara apalagi kalau masalah fikih. Ulama itu dia menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan, tafsir, hadis, kemudian bahasa Arabnya, kemudian tarik taksirnya, ilmu mantiknya, balaga, ilmu arudi, itu minimal 9 dikuasai, itu baru bisa jadi ulama sebenarnya. Di minimal dia bisa menghafal Al-Quran. Kalau Habib Ustadz? Hah? Habib Beda Habib. Habib itu keturunan dari Arab Saudi, dari Arab. Itulah Habib itu adalah garis keturunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh itu ulamanya. Gitu. Ulama itu Jadi beda ya. Jadi kalau ulama itu seperti itu modelnya. Dia ilmunya lebih tinggi. Makanya tapi kadang-kadang ulama itu kita menganggap bahwa dialah memberi fatwa karena dia menguasai bidang ilmu pengetahuan. Kita ini banyak adalah ustadz, ya, di bidang tertentu. Tapi untuk menguasai tarik tasriknya, kemudian tafsirnya, ilmu hadisnya, kan tidak semua sama. Tidak semua. Apalagi kalau ustadz itu sudah ada ayatnya satu, ya sudah ustadz nih. Ustadz itu guru. Iya. Ustadz itu guru. Sekarang saking hebatnya kan banyak ustadz yang berlabel insinyur, bukan dari sarjana agama. Banyak ustadz berlabel sarjana pertanian. Ada ustadz berlabel sarjana ekonomi. Ada ustadz berlabel misalnya sarjana manajemen, bahkan magister manajemen. Kan banyak seperti itu. Tetapi karena kemampuannya dia memahami agama dan membaca kitab-kitab, maka dia dikasih kesempatan untuk menyampaikan ilmu itu melalui ceramah agama. Itu tidak salah. Sama kan semua itu bisa dilakukan. Nah, sekarang masyarakat itu masuk semua di situ kita. Ya. Dari mulai ujung pukul ujung, ya, semua itu adalah masyarakat. Dan masyarakat ini adalah minimal adalah ketaatan kepada pemerintah. Dan kalau ulamanya ada namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Makanya itu pentingnya di sini adalah MUI adalah sebagai kontrol sosial ketika ada hal-hal yang dianggap berbau sesat misalnya, maka ulama di sini itu koordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini Pemkot Parepare, untuk memanggil karena ada yang dicurigai bahwa ini melahirkan ajaran yang sesat. Itu dipanggil segera mungkin supaya tidak melebar sampai ke masyarakat. Karena pernah kan ada yang terindikasi bahwa dia bayar uang 3 juta kepada itu khalifahnya, kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sesat yang seperti itu kan. Kita tidak sama dengan agama lain. Dia hanya meskipun dia tidak sholat, coba bayangkan itu ajarannya. Tidak perlu sholat, yang penting bayar uang 3 juta diampuni dosamu. Banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Menyawa-nyawa atau sugi. Makanya itu Allah katakan dalam hadis qudsi, innallaha la yansuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak pernah melihat dan memandang bentuk dan rupamu, tapi Allah itu hanya melihat hati dan perbuatan kamu. Nah, itu dia oleh Allah. Kalau dia Allah memandang karena jabatan kita, harta kita, maka ya sudah, semua orang kaya yang punya harta masuk surga. Kalau Allah melihat rupa kita, maka semua orang gagah yang cantik, gagah, ganteng, tampan masuk surga. Nah, kita bagaimana model tak? Kan tidak sama. Bang Ude, sedikit mungkin memperjelas untuk pendengar juga. Bedanya ini MUI, Muhammadiyah dan NU. Kan kadang ada juga yang bingung, yang mana ini MU, yang mana Muhammadiyah. NU itu dengan Muhammadiyah perbedaannya sama-sama sebenarnya. Dua pendiri ormas Islam yang besar, Nahdlatul Ulama, didirikan Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian NU itu Muhammadiyah itu adalah yang pengikut Muhammad itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kedua ini adalah saudara seperguruan, sama-sama satu guru. Ya, Ahmad Dahlan
itu lebih besar di Jogja. Gitu. Kemudian NU itu di daerah bagian Jawa Tengah, Jawa Timur, itu besar di situ. Ya. Sama-sama ormas Islam, cuma bedanya dia mengambil suatu kaidah hukum itu dengan mazhab yang berbeda. Tapi semuanya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sama-sama semua Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena pegangan mazhabnya sama. Cuma berbeda. Dia menerapkan pertama NU itu kajiannya fikihnya itu di Ba'sul Masail. Sementara Muhammadiyah itu di sidang tarjih. Makanya memutuskan itu satu Ramadan dan satu Syawal itu sidang tarjihnya. Ya, ini kan ada istilah itu setiap satu Syawal atau satu Ramadan itu. Malapan itu baja malapan selengi baja Muhammadiyah. Malapan Muhammadiyah baja selengi baja. Iya. Kan gini, pemerintah itu memberi keluasaan ketika mereka menentukan satu Syawal, mereka dikasih keluasaan seperti itu karena memandang bahwa mereka punya otoritas karena dia pakai metode perhitungan, ya, hisab. Sementara di pemerintah yang notabene banyak di situ NU adalah memakai metode ru'yatul hilal. Nah, Muhammadiyah itu memakai mazhab Maliki. Sementara NU lebih banyak memakai mazhab Syafi'i karena dianggap lebih moderat dan lebih cocok untuk wilayah Indonesia. Sementara Muhammadiyah itu memakai mazhab Maliki. Nah, 4 mazhab yang diakui dalam dunia Islam, pertama Imam Abu Hanifah yang paling tua, ya, itu di Irak. Dia lebih banyak menggunakan pendekatan ra'yu atau akal. Kenapa? Karena hadis tidak sampai ke sana. Tidak sama dengan Imam Malik. Imam Malik itu ya gudangnya hadis karena tempatnya Nabi di situ lahir. Ada tempatnya Nabi bermukim itu di Madinah. Bukan lahir, dia meninggal di Madinah, tapi lahirnya di Mekah. Nah, di situ banyak hadis. Makanya Anas bin Malik itu adalah salah satu anak keturunan dan cucu dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nah, itu aja dia. Jadi dialah mazhabnya dipegang. Kemudian Imam Syafi'i yang di Mekah yang juga berguru kepada Imam Maliki. Dari usia 7 tahun hafal Quran di luar kepala. Kemudian saking cerdasnya itu, satu kali dibaca itu kitab, semua bisa dihafal. Dan dia bisa pahami. Wah, luar biasa. Nah, itu Imam Syafi'i, ya. Saking moderatnya itu, ya. Kemudian yang keempat, mazhab Imam Hambali. Imam Hambali adalah murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Maliki. Nah, jadi sama dia ini. Jadi Maliki muridnya Syafi'i, Syafi'i muridnya Hambali. Nah, Imam Hambali itu lebih banyak dipakai sekarang di Arab Saudi. Ya, hasil daur ulang politik dari King Abdul Aziz ke Raja Salman ini, sehingga dulu kan dipakai Maliki, sekarang tidak, dia Hambali. Ya. Kemudian itulah hebatnya kalau di Arab Saudi, mazhab apa yang dianut oleh raja, maka secara turun-temurun garis lurusnya dia tetap ikut juga kepada seluruh masyarakatnya. Itulah sami'na wa ata'na. Kalau kita di sini sami'na wa asaina. Saya melihat, saya mendengar, ya saya begitu ya. Kalau sami'na wa ata'na, ya saya melihat dan saya mendoakan, kan gitu. Kalau kita tidak, ya. Jadi apa yang dianut oleh pemerintah kita, misalnya mazhabnya Maliki, kita tidak mau ikut Maliki, kita tetap Syafi'i, kan gitu. Nah, itu bedanya, ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah ormas Islam, kemudian juga NU adalah ormas Islam. Lalu bedanya dengan kita Islam ya sudah masuk semua ya dalam kategori itu. NU juga Islam, Muhammadiyah juga adalah Islam, sama-sama saudara. Cuma yang membedakan adalah anggaran dasar rumah tangga organisasi masing-masing. Gitu. Terkadang kata tuh tahu apa mula puasa NU, malep Muhammadiyah. Mau lebih cepat. Makanya itu perbedaan itu harus ada, dan kita tetap meyakini. Kayak tahun kemarin kalau tidak salah, saya masih di Wono itu hari, dan ditentukan bahwa besoknya itu Muhammadiyah lebaran dengan hasil sidang dari sidang tarjihnya itu menetapkan satu Syawal itu besok. Sementara pemerintah belum, karena dia ada yang melihat bulan itu tapi tidak sampai 2 derajat, bahkan tidak sampai 3 derajat. Sementara sidang isbat mengisbatkan bahwa
nanti 3 derajat atau 2 derajat lebih baru bisa masuk hilal. Nah, sementara di Muhammadiyah sudah, kalau sudah 1 derajat sudah hilal. Nah, itu metode hisab. Ru'yatul hilal tidak. Maka dia menentukan lebaran pada besoknya. Nah, besoknya lagi baru kita lebaran. Jadi banyak orang tidak puasa. Saya bilang, "Bapak ikut di mana?" "Ya, saya batalkan puasa Ustaz karena sudah lebaran." "Terus lebarannya kapan?" "Ah, nanti besoknya." Saya bilang, "Si Dito pendapat." Ini pendapatnya dipakai dulu siapa namanya? Yang dianjurkan oleh Pak Menteri Agama dulu, Pak Mahfud Basuni. Saya masih ingat beliau itu mengatakan bahwa bersatu itu wajib, lebaran itu sunnah. Nah, dia bilang begitu. Akhirnya dia dihimbau dan dia memberi fatwa kepada umat Islam bahwa dia mengatakan, "Saudaraku yang di Muhammadiyah, ayolah kita lebaran sama-sama meskipun Anda tidak puasa hari ini. Nanti besok kita lebaran sama-sama." Karena bersatu itu adalah wajib. Apalagi sekarang ini Ustadz, untuk di Parepare ini hilal semakin sulit ditemukan karena sudah dirumbak itu dekatnya Islamic Center. Nggak ada hilal di situ. Nggak ada hilal di situ. Oke, Insan Mesra, sementara telepon kita ada masalah. Kalau Anda mau berdiskusi, bertanya dan sebagainya, silakan telepon WA saja dengan nomor yang sama ya, atau berkomentar di kolom komentar di Facebook. Karena minta maaf, ini ada kendala dengan telepon biasa kita. Iya, baik. Bisa dihubungi melalui nomor 0853 9535 0907. WhatsApp juga bisa. Iya, Insan Mesra, Ustadz. Iya. Sejauh ini sinergitas yang dilakukan antara pemerintah, ulama dan masyarakat di Kota Parepare sendiri itu bagaimana, Ustadz? Iya, kalau positif thinking aja dan tetap itu sangat bagus. Misalnya gini, saya ambil satu contoh ya. Dulu wali kota kita tagline-nya adalah peduli. Parepare peduli kan. Itu kan luar biasa bagaimana ada kepedulian kepada fakir miskin, anak yatim piatu, masyarakat yang tidak mampu. Itu setiap Ramadan itu ada memang pembagian khusus, dan itu uang pribadinya Pak Wali Kota itu hari, Pak TP itu hari. Ada peduli lorong, ada peduli lingkungan, dan itu adalah bagian daripada rasa keadilan yang ditelurkan oleh wali kota waktu itu. Ya, jadi mau tidak mau ini adalah MUI, masyarakat, itu ulama ikut turut mendukung itu. Bahkan beberapa program kerja itu Pak Wali Kota itu hari maksud Pak TP itu mubalik, itu dia punya forum mubalik ya, forum komunikasi mubalik Parepare. Dan ketuanya waktu itu adalah Pak Haji Muhammad yang sekarang jadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Nah, itu ketuanya itu. Jadi menyampaikan program-program kerja pemerintah itu melalui bahasa mubalik. Dan itu ada. Ya. Kalau misalnya Pak Wali Kota sekarang itu bisa dikembangkan bagaimana menyampaikan program kerja, termasuk bagaimana pengentasan putus Al-Qur'an, bagaimana baca Al-Qur'annya, bagaimana pada saat kita mau sholat berjamaah, dan pada saat masuk waktu seluruh kegiatan aktivitas di pemerintahan itu dihentikan. Itu sudah mulai masuk program dari MUI, dari ulama kita dengan pemerintah Parepare. Nah, sinergitas yang nyata kita lihat adalah memberikan rasa aman, nyaman, tentram ketika mereka beribadah. Bahkan yang digadang-gadang ini kan ada bantuannya Pak Walian di lapangan Ramadan Fair itu untuk buka puasa. Alhamdulillah, ini sangat membantu bagi masyarakat kita, memudahkan masyarakat kita. Mereka mungkin yang tidak punya uang atau uangnya kurang, bisa saja mereka datang buka puasa gratis karena sudah dibiayai oleh Pak Wali Kota misalnya. Itu nyata bagi kita bahwa memberikan rasa nyaman itu yang penting. Itu yang penting ya. Penting memberikan rasa nyaman beraktivitas, beribadah. Saya kira itu yang kita idam-idamkan. Insan Mesra di Parepare, alhamdulillah kondisif ketika kita melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan. Nah, gitu. Apakah surat edaran yang keluar itu yang kemarin wajib sholat berjamaah di masjid itu termasuk salah satu? Iya, betul. Salah satu bentuk kerjasama dan sinergitas antara umara dengan ulama. Jadi ini diringankan pekerjaannya ulama, terutama kita ustadz yang ceramah itu. Ya kalau ustadz ceramah, ayo kita sholat di masjid berjamaah, ayo ramaikan, ayo dari gaji saja. Masuk telinga kiri, masuk telinga kiri juga. Kekuatannya seberapa sih? Tapi kalau sudah
pemerintah mengatakan dengan surat keputusannya, dengan instruksi wali kotanya, itu langsung. Kalau kita, enggak seberapa. Makanya itu, kalau berbanding dengan amal, lebih tinggi itu amalnya itu wali kota daripada ustadz. Bahkan duluan itu sebenarnya wali kota masuk surga daripada ustadz. Kenapa bisa begitu? Iya, kalau ustadz saja ceramah, mereka belum bisa melaksanakan. Dia menganjurkan, ayo kita zakat. Tapi kalau pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan, selesai, mau tidak mau langsung dilaksanakan. Kan gitu. Tanda tangannya berlaku, alhamdulillah. Kita, ustaz, mana tanda tangan tak? Apa yang kita mau tanda tangani? Ya, kecuali nama-nama penerima zakat. Itu pun bukan kita. Itu bukan kita. Ya, itu bukan kita. Makanya itu, amalnya itu pemerintahan adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Harusnya semangat ini ada ya. Iya. Karena memang sebenarnya pelayanan. Pelayanan kan begitu. Sintap kan. Ya. Persinan satu atap. Dari masyarakatnya Mami jadi ini. Iya. Mengikuti. Masyarakat kita harus diedukasi dengan baik bahwa alhamdulillah kita punya pemerintah yang luar biasa, dia mau membantu kita. Tinggal masyarakat ini yang mau bersinergi apa tidak. Iya, artinya kan gitu. Inilah sinerginya masyarakat, pemerintah dan ulama kita. Ulama sebagai. Tapi Bang Ude, posisi pemerintah ini kan boleh bilang sebagai sebagai wasit. Iya. Nah, dia berhati-hati kan mengatur. Ya, mengatur. Bagaimana dengan sedikit atau mungkin tangan besi pemerintah untuk mengaturin. Kan biasa memang dia seperti misalnya anak-anak itu kan memang ada yang nakal-nakal. Iya, ya. Perlu tidak mengatur itu, Bang DJ, tidak hanya mengatur dalam artian seperti wasit. Wasit itu mengatur pemain sepak bola kan mengatur. Ya, wasit kan begitu, perlu kartu merah, perlu kartu kuning, bunyi sempritan. Iya, kalau misalnya gini, pemerintah kan seperti itu modelnya. Ya. Loh, kalau Anda melanggar, ya berarti tilang. Anda melanggar, berarti kartu kuning. Ya seperti itu. Jadi tidak selamanya harus berlaku lemah lembut. Tapi ada memang saatnya memang pemerintah berlaku tegas. Iya. Jadi disiplin maksudnya di situ. Bukan keras, bukan bertangan besi. Bukan bertangan besi. Tapi tegas ya, lebih tegas. tepat. Ya, lebih tepat di situ tegas karena memang melanggar aturan. Bapak melanggar aturan, tidak ada isi mendirikan bangunan di sini. Kenapa didirikan bangunan? Kan gitu. Itu tegas di situ. Maka hentikan pembangunan itu. Iya. Sama ketika bagaimana tegasnya Gubernur Jakarta DKI waktu itu yang menolak itu reklamasi itu kan salah satu bentuk penegasan dan disiplin yang dilakukan karena memang melanggar undang-undang. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kita keras. Tidak keras sebenarnya. Hati kita yang keras menerima kebenaran itu. Ya. Kita yang seperti itu. Kita sudah salah, melawan lagi. Ya. Aduh, bablas kita. Harusnya enggak. Tetapi bagaimana melakukan hubungan yang baik secara internal maupun eksternal antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Jadi memang lebih kita patuh sebenarnya dan itu kewajiban. Ya. Coba gini. Bagaimana di zaman kita ambil contoh ya, bagaimana zamannya Fir'aun. Fir'aun dia adalah raja, mengaku jadi Tuhan. Saking nakalnya Fir'aun itu, Allah langsung kirim 2 nabi untuk menghadapi itu. Yang lain cuma 1 nabi. Raja Namrud 1 nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Coba. Fir'aun langsung 2 nabi. Coba bayangkan nih, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ada mengatakan, bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Andai kata kita hidup di zaman Nabi, ya nakal-nakal kan bisa begitu. Andai kata kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita beriman. Tidak juga. Kalau memang mentalmu seperti Abu Jahal, tetap kau aja Abu Jahal. Kalau memang mentalmu Abu Lahab, tetap sama-sama juga. Jadi karakter itu kita dibangun secara per individu. Dengan apa? Motivasi kita melihat sebuah pemerintahan itu adalah ketaatan. Dan ketika kita taat kepada pemerintah dan bisa dilakukan dengan baik, itulah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taat saja itu adalah ibadahnya. Ya, bagaimana kita taat kepada Allah, bagaimana taat kepada Rasulullah, dan bagaimana taat kepada pemerintah. Bagaimana kalau yang memimpin kita orang kafir, Ustaz? Tidak ada salahnya, boleh. Tidak salah orang kafir memimpin kita. Buktinya ada di zaman pemerintahan Islam itu itu dipimpin orang kafir, tapi namanya kafir zimmi. Kafir yang berafiliasi dengan Islam. Ya kalau memang dia baik, kenapa tidak? Misalnya, dan dia bisa memerintah kita, kenapa tidak? Ya gitu. Jadi ada hal-hal yang tertentu yang bisa kita lihat sebagai wadah untuk
pengejawantahan dari nilai-nilai kepribadian untuk menjalankan pemerintahan itu. Iya. Nah, Dan gitu. ternyata Pak Ustaz sanggup pakai karajago Firaun. Ya, sih. Di zaman sekarang itu bahkan sudah mengklaim laut. Ada sertifikatnya tahu? Ada sertifikatnya itu. Oke, kembali ke situ Bang Ude, agak nak melakukan roh. Ustadz, selain sinergitas terkait keagamaan, apa yang bisa dilakukan? Sinergitas apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau keagamaan kan banyak. Selain keagamaan, misalnya gini, selain itu misalnya bisa saja kalau aturannya yang paling rendah dulu, yang paling krusial dan itu terkait dengan kepribadian kita. Sebenarnya itu salat 5 waktu itu tepat sekali untuk dilakukan sebagai model pendisiplinan. Oke. Ya, misalnya kan kita pegawai, pulang jam 3.40 atau pada asar atau jam 4 lah. Makanya setiap PNS dalam lingkup pemerintah Kota Parepare itu begitu masuk waktu tidak ada lagi di kantor, semua berada di masjid. Oke, ditahan dulu Gitu, itu Pak Ustadz. Ada pertanyaan. Sekarang sudah boleh telepon ya. Kayaknya telepon sudah normal, tapi sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya apa itu yang muncul terus? Assalamualaikum. Ya, baca. Baca nih. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, Waalaikumsalam. bagaimana hukumnya kalau kita sudah makan sahur dan sudah masuk imsak, terus suami minta jatah, tidak dikasih, istri berdosa, dikasih, batal puasa. Bagaimana nih Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Ini Ustadz. Pada dosa. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum begitu. Tanya bagaimana hukumnya. Jadi gini, hukumnya itu mubah ya, boleh. Dan itu wajib sebenarnya Ibu. Ya, suami minta jatah. Jadi kan gini, istri itu surganya kan 4 saja jalurnya. Kalau tidak sama suami banyak. Kalau ini istri 4 saja. Pertama, perbaiki sholat. 2, perbaiki zakat. 3, perbaiki puasa. 4, perbaiki ketaatanmu kepada suamimu. Iya. Meskipun istri itu bagus sholatnya, puasanya bagus, zakatnya tuntas, tapi tidak taat kepada suaminya, maka durhaka. Iya. Kan gitu. Iya, Ini kan belum masuk. Ini kan belum masuk subuh. Baru imsak. Iya, masih ada waktu. Masih ada 10 waktu. menit. Masih ada waktu. Artinya apa? Boleh melayani suami karena tiba-tiba dia hanya berhasrat. Jadi itu suami kapan dia berhasrat dilayani. Ya. Kan gitu, itu kewajiban kan? Ya. Itu kewajiban istri kepada suami. Dan ketika dia berhasrat silakan. Ya. Kalau dia masuk imsak, masih boleh melakukan itu. Ya. Tidak apa-apa, layani dia. Ya. Cuma yang tidak boleh kalau sudah azan subuh ya enak tidak enak harus turun. Ya kan gitu. Tidak boleh lanjutkan. Kenapa? Sudah masuk waktu subuh. Wah segi di mau tapi lebih sih maka majapahit dia gitu kok masalah lama sih ini modal lain. Enggak. Yang tidak boleh itu sesungguhnya kalau sudah masuk azan ya. Ya. Masuk subuh. Jadi, Kalau imsak masih ada. Ya, Meskipun itu dikatakan puasa tapi ukurannya dalam menahan. Nah, itu di situ. Oke, silakan yang mau telepon sudah bisa kembali. Sudah normal ya. Ya, dilanjutkan tadi kalau masih mau dilanjutkan. Jadi gini. Jadi sederhana saja kalau misalnya karena Ada penelpon. silakan. Halo. Pak Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pangapara Lembang ini. Iya, Ya, Pak Aldi silakan, Pak. Pangapara Lembang. Dari tadi mau nelpon itu. Ya, Saya kira tidak dipakai, telepon biasa ternyata bisa dipakai. bagus nih Pak Aldi. Ya kan ini dia punya. Macoan itu. Dengar setia. Alhamdulillah. Oke, Pak, langsung kalau boleh. Oke, pertanyaan Pak Aldi. Pertanyaannya ringan-ringan saja. Ye. Sebenarnya ini songko fungsinya untuk disalap ini apa ini? Songkok? Karena ada juga orang bilang, tidak terlalu sempurna salatmu kalau tidak pakai songko. Ya, tidak terlalu sempurna. Ya, nah ada juga orang gondrong nih tidak pakai songko. Ya. Biar saya lihat sampai digoyang kepalanya kalau mau ruku karena rambutnya terhambur semua ke depan. Dan teringat salah satu pencerahan bilang ini songkok narbiat tidak dipakai tidak apa-apa juga. Bagaimana? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Pak Aldi, Ada mesra. Songkok itu kan pakai nasional. Iya. Ya bukan hanya tidak Islam. Orang Tolotan juga pakai, Iya, orang betul, Kristen Katolik pakai juga.
songkok ini fungsinya kenapa? Karena ini dipakai dan ini lebih cocok untuk ukuran dan budaya Indonesia, pakai seperti ini untuk menghalau rambut yang turun pada saat kita sujud. Jadi fungsinya di situ. Meskipun pakai topi tidak apa-apa. Cuma karena ukurannya sudah memasyarakat di tengah kita dan itu pakaian nasional, tidak baik dilihat orang kalau pergi ke masjid tidak pakai songkok. Songkoknya modelnya apa saja, pakai sorban boleh, pakai apa namanya itu yang diilitkan ke kepala boleh, silakan. Tapi kalau orang gundul, orang botak misalnya, darah rambutnya ya nggak usah pakai songkok, biar tidak pakai songkok tidak apa-apa. Boleh juga tidak pakai. Fungsi utamanya kan melindungi rambut yang turun. Jadi kalau misalnya kita pakai makasih. Wajib rambut kena saja ada Ustaz bagi laki-laki. Makruh salat itu. Makruh salat kalau ada rambut yang turun begini kan? Turun begini satu, lalu kita sujud, makruh salat kita. Makanya songkok itu dinaikkan begini. Kan ini yang kita pakai sujud itu jidat. Iya. Bagaimana kalau orang gondok tidak pakai songkok? Boleh salatnya tidak ada apa-apa. Cuma bisa menjadi makruh. Iya. Bisa menjadi makruh kalau ada rambutnya turun, kemudian itu tempat sujud, bahkan bisa batal sholatnya. Iya. Gitu. Kalau rambut-rambut model Korea itu biasanya Ustadz kalau dia mau sujud begitu dulu. Iya. Harusnya makanya itu songkok ini hanya melindungi rambut sebenarnya. Ya, melindungi rambut saja itu fungsinya. Bukan pakaian bukan hal yang diwajibkan karena orang Arab tidak tahu pakai songkok. Adanya songkok aja begitu baru pakai apa namanya itu? Pakai sorban itu yang dilitkan di kepala, tidak ada masalah seperti kayak itu. anunya Imam Bonjol. Ya. Jadi ke sholat dulu sedikit Ustadz. Kemarin kenapa sholat? Mungkin karena lalai bahkan pas di sampingku antara saya dengan Sikri ini ada yang sholat subuh mungkin karena kurang konsentrasi. Bagaimana dengan sholat subuhnya itu kita kan sujud tilawah. Iya. Sementara dia ruku. Itu kan artinya tak tambah ruku. Nah, dia sujud tilawah. Kita sujud tilawah kan hari Jumat. Dia ruku. Kita sujud tilawah, dia ruku. Terus? Tapi tahan saya rukunya. Harusnya kan dia terus untuk sujud. Kalau di anu kan posisinya bakti 2 dia ruku. Nah di rakaat pertama bagaimana sholatnya itu? Iya. Apakah itu batal atau menambah ya? Iya, Kalau menambah. Ya kalau menambah itu masuk kategori bid'ah sebenarnya karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi seperti itu. Karena itu termasuk syariat ya, termasuk ibadah. Itu tidak boleh. Ada mengatakan kalau dia tidak sadar dengan melakukan ruku seperti itu, dia ruku seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Jadi di luar dari adat kebiasaan dia pada saat dia sholat. Berarti dia melakukan dengan tidak sengaja atau spontan karena kebiasaannya pada saat dia sudah baca ayat, maka dia ruku. Dan dia sangkanya dia ruku, padahal ternyata tidak. Harusnya dia mengikut ketika orang yang sujud. Makumator pepahangi sih kira makanya tidak pernah memang pergi masjid. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya, oke, lanjut ke sinergi Pak Ustadz. Ini kan 10 tahun terakhir ini kita melihat kondisi Islam memang ada sedikit masalah dengan pemerintah. Bahkan ada yang bilang bahwa kita mayoritas tapi rasanya minoritas. Karena oleh pemerintah memang ada hal-hal yang dianggap itu sedikit mengungkung keislaman kita. Bagaimana itu Ustadz? Iya. Yang kita lihat itu adalah fenomena saja berkembang seperti itu karena memang sudah zamannya. Dulu kan orang tidak seperti itu karena kita tidak pernah lihat di HP. Tidak ada yang seperti itu. Sekarang kan sudah banyak. Seakan-akan itu pemberitaan bahwa ini yang benar padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Buktinya ketika kita jalan-jalan ke daerah lain kan aman-aman saja. Cuma itu yang kadang-kadang banyak dibesarkan di media. Padahal sesamanya tidak juga. Aman juga seperti kita lakukan. Bahkan masjid malah bertambah. Kemudian ibadah-ibadah di bulan-bulan yang lain ya bagus, kondusif kita melakukan itu. Cuma memang ada beberapa peristiwa yang dibesar-besarkan pada hal-hal yang harusnya tidak diungkap di permukaan, tetapi menjadi sebuah mainannya hackers ya. Begitu. Berarti sebenarnya itu hal wajar, cuma karena keterbukaan informasi yang begitu luas, akhirnya itu tidak hal yang tidak ada dibatasi lagi, tidak orang semua wajar. Padahal biasa-biasa saja seperti itu. Terutama juga gini, waktu mengenai masalah pengeras suara kan, pengeras suara. Dan itu kan memang Kementerian Agama sudah memberikan aturan seperti itu. Oke, dari mana dulu?
itu seperti penasaran kasat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Iya. ada pertanyaan yang tidak sempat. Pak Ustaz. Iya, Tadi iya, Pak iya. Ustaz mengatakan Ah, durhaka orang yang tidak taat, wanita yang tidak taat kepada suaminya iya. itu durhaka Iya. kepada suaminya. Iya. Apakah kalau durhaka itu Pak Ustaz terhadap suami, jadi kita tidak bisa masuk Dalam surga. ya, Tidak masuk surga. tidak bisa masuk surga. Apakah betul atau bagaimana Pak Ustaz? Apanya? Karena saya sebenarnya Pak Ustaz bilang nih, saya bangkan sama suamiku karena ada masalah kalau saya ini toh marah sama dia. Ya, beda Bukan pendapat. bilang saya marah saja. Ya. Nah, jadi apakah kalau begitu itu sudah tidak masuk surga Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi sama kalau gini kedudukannya ya sebenarnya. Jangan mendebat orang tua dan jangan mendebat juga yang namanya suami. Apa? Jangan mendebat orang tua. Yang kepana si Kambulu. Tapi kenapa? Nggak, kayaknya bicara ke anunya. Iya. Bicara masak nih. Jangan mendebat orang tua dan jangan mendebat juga yang namanya suami. Jadi berbeda pendapat itu wajar, tapi mendebat itu yang tidak boleh. Ya, karena mendebat itu istilah mapangiwang yang kadang-kadang besar suara kita sehingga ada ketersinggungan di kedua belah pihak. Akan gini, seberapa nakalnya suami kita dan seberapa taatnya kita kepada suami yang nakal berbanding lurus dengan kejadian Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Ya. Apa masih ada kayak mengalahkan nakalnya Fir'aun di muka bumi? Ya, puangnya lagi naseing. Puangnya lagi naseing, alien menjadi puang. Tetapi Siti Asyah tidak pernah mendebat suaminya. Siti Asyah bahkan taat kepada suaminya. Makanya itu Siti Asyah itu dibadikan namanya dalam Al-Quran dengan memiliki rasa as-syakur yang paling tinggi. As-syakur ya, as-syakur itu dibawanya sedikit adalah syukur. Jadi syukur, la in zakartum la'atidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau syukuri, aku tambah. Tapi kalau kau ingkari, aku jadikan asap itu nikmat itu berupa harta. Nah sekarang syukur itu dapat nikmat alhamdulillah, tidak dapat nikmat bersabar. Syukur itu dapat nikmat alhamdulillah, tidak dapat nikmat tetap alhamdulillah. Itulah yang dirasakan oleh Siti Asyah. Iya. Dia lihat Firaun, suaminya, dia taat meskipun dia nakal. Dia pokoknya jadi Tuhan. Tapi ketika dia lihat Nabi Musa, dia taat kepada Tuhannya Nabi Musa. Coba bayangkan itu. Jadi dua sisi mata uang yang berbeda kan. Tapi begitu dia bisa mainkan perannya luar biasa. Tetap dia taat. Jadi yang dibutuhkan di sini memang adalah ketaatan, bukan kecerdasan. Sebab kalau cerdas, banyak perempuan yang lebih cerdas daripada suaminya. Ya. Tetapi apa yang kita mau ambil? Kenapa dikatakan tidak masuk surga perempuan yang durhaka kepada suaminya? Karena yang melindungi kamu sesungguhnya dalam api neraka Allah adalah suamimu. Yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Ya kan begitu. Kenapa? Kenapa orang tua menyerahkan kita kepada laki-laki lain yang baru 2 jam dikenalnya? Yeah. Lalu dia mengatakan, aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya bernama ini dengan mahar sekian. Kemudian dia mengatakan, saya terima. Apa makna saya terima? Saya terima tanggung jawab itu. Berarti orang tua tidak lagi bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Adalah suami kita. Tapi kalau ada suami durhaka, Bagaimanapun durhakanya sebagai suami, maka posisi istri bukan untuk melawan. Iya. Bukan untuk, tetapi boleh menasihati. Dia boleh menasihati. Dia memberikan peringatan. Tapi makanya kalau istri tersakiti, bukan dia yang melawan sebenarnya istri. Siapa? Kasih walinya. Kan kita punya wali. Oke. tapi Kita kan punya wali. ada juga Keluarga keluarga yang Membantah. membantah. Maksudnya ada tuh memang keluarga Ustadz yang ada masalahnya tapi tidak mau melibatkan walinya. Bukan tidak mau melibatkan. Dan memang wali di situ, fungsinya wali. Fungsinya wali. Fungsinya wali di situ. Misalnya, suami, kalau misalnya suami selingkuh. Iya. Ya kan? Istrinya sudah tahu, suami saya selingkuh, bagaimana ini? Maka dia mengadu kepada walinya. Panggil bapak, panggil saudara kandung, panggil kakek, nenek, panggil paman. Nasihati, panggil, sini, kamu sini, suaminya. Kamu istri, sini, dua. Kenapa? Ini, kalau misalnya ada
Kalau misalnya ada saudara kita polisi atau tentara, nah, boleh dipakai itu. Pakai kasih naik pistol, pak. Begini, saya dengar kamu ini selingkuh misalnya. Saya dengar kamu ini selingkuh dengan perempuan lain. Sekarang, kalau kau masih lanjutkan itu, maka saya yang akan mengambil tindakan sebagai walinya daripada saudara kandung saya yang perempuan ini. Dan itu punya hak. Iya, dia punya hak. Saya akan mengambil tindakan. Tidak termasuk ikut campur gitu. Tidak ikut campur itu. Tidak ikut campur kan memang dia mengadu kepada wali. Kemudian kalau suaminya sadar, maaf bang, saya minta maaf ini saya khilaf. Jadi kau sudah tobat, sudah. Kalau begitu, oke. Jadi mulai hari ini kau tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, tobat, oke. Nah sekarang baru ditanya kepada istrinya, bagaimana ibu, bagaimana ini istrinya. Ini suami sudah tobat. Makan tobat nih laki. Tobat nih. Sekarang mau nggak kamu menerima barang yang second ini, misalnya gitu? Mau nggak kau yang terima kembali ini? Ya saya juga cinta bang. Oke, kalau begitu damaikan. Oke. Sudah. Kalau gitu. kasusnya begini, anggap itu terjadi. Kita masing-masing punya ego. Kalau suami itu kan ridha suami itu tergantung juga. Kalau suami masih ada, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya suami sudah mati, sudah tidak ada lagi, bagaimana kita menebusnya itu? Kalau masih ada, bagaimana? Kalau sudah meninggal, bagaimana? Maksudnya suami durhaka kepada istrinya? Iya, istrinya durhaka kayak. Oh, istrinya durhaka pada suami. Ya merasa durhaka. Misalnya. Maka, kalau masih ada. Oke. Kalau dia masih ada kan gampang minta maaf kepada suami, minta ampun kan. Nah sekarang suami tidak ada, maka apa perbuatan suami yang kita anggap sebagai nilai amal jariah, itu yang kita lakukan. Suami rajin bersedekah, lanjutkan sedekahnya suami itu. Kemudian rajin-rajinlah minta ampun kepada Allah dengan salat taubat. Kemudian tidak ada salahnya banyak berziarah kubur ke makam suami. Nah itu yang dilakukan seperti itu. Kemudian kita niatkan taubat untuk tidak lagi melakukan kedurhakaan di lain waktu dan di lain hari, supaya ya kita gantilah perbuatan itu dengan perbuatan yang baik-baik saja, sebagaimana Sayyidina Umar mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Nah itu. Jadi cara tobat seperti itu. Tobatan nasuha itu tubu ilallah. Ya tobatlah kepada Allah dengan nasuha itu dengan sebenar-benarnya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Ya, terima kasih yang sudah ikut mendengarkan Masjid di Desa Ujung Labuang dan Ujung Lero. Oh ya, di Mangkoso ini juga hadir tuh, Lendungan juga hadir Pak Ustadz. Oke, Lendungan hampir tiap hari. Kalau saya lewat ke Sidrap, selalu dengar itu. Oke. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang One. Ya, kita berbicara selingkuh ya. Iya. Kalau agama Islam itu gimana takarannya yang namanya selingkuh? Istilahnya bentuknya apakah digandeng ibinin atau selingkuh nih? Apakah kita pergi berdua-duaan selingkuh? Karena saya pernah alami begini, ini hukumnya. Ya. Saya punya keponakan, istrinya itu laki-laki. Iya. Didapat di rumah laki-laki. Lapor ke aparat keamanan, yang itu belum selingkuh Pak. Biar dia berduaan di kamar, itu belum selingkuh. Nanti didapat berhubungan dan ada saksi dua, baru namanya selingkuh. Iya. Jadi bagaimana kita sudah dapat di rumahnya laki-laki, sudah tidur di sana tapi tidak didapat tidur sama laki-laki, hanya sudah bermalam di sana. Jadi bagaimana jalur hukum yang dia katakan selingkuh? Iya. Karena banyak orang sewa-sewa rumah di Parepare ini kadang berduaan di dalam, tidak melakukan apa-apa, atau dia sewakan kompi dua untuk anggotanya. Itu bukan selingkuh itu katanya, hanya menyewakan rumah saja. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya. Hukum di Indonesia itu dipahami lah baik-baik, itu namanya selingkuh. Selingkuh itu bukan satu, Bang One. Selingkuh itu dua, ada selingkuh tipis-tipis, ada selingkuh tebal-tebal. Ya. Kan gitu. Tipis-tipis dengan tebal-tebal itu dosanya sama. Apa dosanya? 40 tahun tidak diterima sholatnya dengan doanya. Kalau selingkuh tebal-tebal, ya tuh disewakan rumah. Nggak mungkin lah ada perempuan yang kita sewakan rumah kalau tidak punya niat, tidak punya hajat, ya, tidak ada apa-apa dengan dia. Masa kita bermalam di rumahnya perempuan lalu bukan istri kita, baru berduaan lagi.
Nabi sudah melarang, jangan engkau berduaan karena yang ketiganya itu adalah setan. Jangan dekati perempuan dalam yang bukan muhrimmu. Berboncengan saja yang bukan muhrim kita itu berhati-hati. Ada istri baru kita berboncengan dengan perempuan lain. Apa tanggapannya orang lain mengatakan, apakah sepupunya atau bagaimana? Kecuali Pak Ngojek. Nah, itu, ya kan beda kan di situ, statusnya beda. Ada istri karena bukan itu kunci misalnya. Dan itu makna bahwa selingkuh itu adalah proses dalam pendekatan dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Tapi dalam hukum negara tadi sempat disinggung Bang Ole, itu dibilang selingkuh kalau ada barang bukti sudah berhubungan. Itu namanya zina. Oh, dia lari ke zina, itu lari ke zina itu. Jadi zina itu beda. Kalau selingkuh itu jelas sudah selingkuh misalnya itu. Dia merasa nyaman dengan kalau dia perempuan perhatian itu iya, sudah perhatian sebenarnya. Iya, perhatian dia selingkuh begitu. Perhatian juga sudah selingkuh seperti itu. Artinya dia merasa nyaman ketika dia sama dengan perempuan itu. Lalu tidak merasa nyaman ketika sama dengan istrinya. Itu kan meskipun itu belum bersinah. Iya, meskipun dengan dalih peduli. Iya, meskipun dengan dalih peduli. Kenapa harus peduli dengan perempuan lain? Ada istri tak misalnya, ada keluarga tak. Itulah makanya banyak orang mengatakan kalau dia dengan temannya tertawa terbahak-bahak, ketika bersama dengan keluarganya diam 1000 bahasa. Gitu kan. Katakan gitu. Kalau kepada orang lain mah besar, kepada keluarganya tidak mah besar gitu. Itu kan lebih ada namanya selingkuh tipis-tipis. Itu baku chat saja itu bisa dicurigai. Makanya itu berhati-hatilah. Sudah menjadi pintu ya. Itulah kenapa Nabi selalu mengatakan istausu bin nisa. Hati-hatilah menghadapi perempuan. Kenapa berhati-hati? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, daya tariknya luar biasa, magnetnya luar biasa. Baik, gitu. Oke. Selesai sih. Oke. Silakan. Kita closing. Oke, baik insyaallah masalah. Kita berada pada malam ke-16 sebelum suci Ramadan. Insyaallah sebentar kayak kunut ya, sudah pertengahan. Jadi misalnya setiap dikatakan kunut karena setiap habis sholat witir itu terakhir kita kunut ya. Kemudian judul ceramah sebentar malam, sinergisitas umara, ulama dan masyarakat dengan nilai ibadah pahala. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, tarawih 8 atau 20, maka pahalanya Allah akan menulis untuknya 2 kebebasan. Pertama, bebas dari api nerakanya Allah, dan yang kedua bebas dari masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan hal-hal yang baik dan positif dan anugerah Allah tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Insan Mesra, terima kasih sudah membersamai kita pada sore hari ini. Untuk perlengkapan kunut Insan Mesra bisa langsung ke toko-tokonya sponsornya Radio Mesra. Terima kasih, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.